Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Saya Sari Afrilian Putri Ardiani dengan NIM 15234245050 dari kelas C akan mempresentasikan hasil UAS dari Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Pak Vivian Karimadesi serta Pak Trimulyono dengan judul Analisis Risiko pada Proses Stuffing LCL di Gudang Forwarder. Untuk latar belakangnya, proses stuffing LCL atau List dan Container Load di gudang forwarder merupakan salah satu tahapan krusial pada rantai logistik ekspor, khususnya pada kegiatan konsolidasi barang dari beberapa shipper ke dalam satu unit pengiriman sebelum diserahkan kepada terminal peti kemas. Pada tahap ini, gudang forwarder itu berperan sebagai titik pengendali utama yang menentukan keamanan fisik barang, ketepatan dokumentasi, serta kepatuhan terhadap jadwal pengiriman. Aktivitas stuffing LCL ini mencangkup serangkaian kegiatan operasional yang saling berkaitan mulai dari penerimaan barang, pengecekan fisik dan kondisi kemasan, pengukuran dan penimbangan, penyusunan loading plane, penataan barang ke dalam unit LCL, pengikatan dan wrapping, pemasangan segel hingga penyusunan stuffing report sebagai bukti dari proses konsolidasi. Setiap tahapan tersebut melibatkan interaksi antara manusia, peralatan handling, sistem administrasi, dan waktu operasional yang ketat. Jadi, risiko pada proses staffing ini tergolong sangat tinggi karena kesalahan kecil dalam handling barang, penataan muatan, atau kelalaian dalam dokumentasi akan sangat berdampak besar, seperti kerusakan barang, munculnya klaim dari shipper atau buyer, terlambatan pengiriman, hingga terjadinya missed vessel atau ketertinggalan dari kapal. Oleh karena itu, analisis risiko ini diperlukan untuk mengidentifikasi titik-titik kritis dalam proses staffing LCL, mengevaluasi kemungkinan dan dampak risikonya, serta merumuskan langkah pengendalian yang tepat. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses staffing itu dapat berjalan secara aman, efisien, konsisten, dan sesuai dengan standar operasional gudang forwarder serta kebutuhan layanan logistik ekspor. Selanjutnya ada dokumen acuannya. Terdapat 5 dokumen acuan. Dalam sini, yang pertama ada Standar Operating Procedure atau SOP, Staffing LCL di gudang forwarder. Ini digunakan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan seluruh tahapan staffing LCL, termasuk dari alur kerjanya, pembagian tugas, dan standar kualitas prosesnya. Yang kedua ada Work Intrusion Handling and Packing barang LCL yang berisi muatan instruksi teknis terkait metode penanganan barang, penanganan muatan, wrapping, dan lacing untuk mencegah kerusakan selama pengangkutannya. Yang ketiga ada standar keselamatan dan kesehatan kerja tentunya, yaitu ketiga gudang. Hal ini digunakan untuk mengatur penggunaan alat pelindung diri, prosedur pengoperasian forklift, serta langkah pencegahan kecelakaan kerja di area staffing. Selanjutnya, dokumen penerimaan barang atau delivery order yang seperti pengiriman barang seperti delivery order, form receiving, serta surat jalan yang digunakan untuk verifikasi jumlah, jenis, dan kondisi barang saat diterima di gudang sebagai dasar dari pengecekan sebelum staffing. Yang terakhir ada House Bill of Lading atau HBL atau Manifest LCL, merupakan dokumen resmi pengiriman yang memuat detail konsolidasi barang dan menjadi acuan administrasi dalam proses pengangkutan ke terminal dan selanjutnya yang kepada buyer. Baik, selanjutnya ada penetapan sasaran atau kita menggunakan SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Realistic, serta Time Bound. Untuk fokusnya yang pertama ada spesifik. Berfokus pada risiko kerusakan barang dan ketidaksesuaian dokumen selama proses staffing LCL. Sasaran utamanya yaitu menetapkan prosedur pengecekan, penataan, pengikatan, dan dokumentasi untuk mencegah kesalahan handling dan kesalahan administrasi. Yang kedua ada measurable, tingkat kerusakan barang dan akurasi dokumen, staffing report. Sasaran utamanya yaitu bisa menurunkan kerusakan barang dari 5% menjadi 0% dan mencapai 100% akurasi staffing report. Yang ketiga ada achievable,
yaitu berfokus pada ketersediaan SDM, alat, SOP, dan sistem yang sudah berjalan di gudang forwarder. Sasaran utamanya yaitu targetnya dapat dicapai karena didukung operator forklift, helper staffing, wrapping atau lacing tool, serta SOP yang sudah ada. Selanjutnya ada realistik, yang berfokus pada volume kerja harian dan kemampuan operasional gudang yang terkendali. Untuk sasaran utamanya yaitu targetnya realistis, karena volume LCL 10-2 shipment per hari berada dalam kapasitas tim staffing dan mudah dikendalikan. Selanjutnya yang terakhir ada time bound, yang berfokus pada periode monitoring dan evaluasi proses staffing. Untuk sasaran utamanya, sasaran dicapai dalam waktu 2 bulan dengan evaluasi mingguan untuk memastikan penurunan risiko yang terjadi secara konsisten. Untuk rumusan sasaran finalnya yaitu dalam proses ini kita dapat menerapkan prinsip SMART dan proses staffing LCL untuk menurunkan risiko kerusakan barang dari 5% menjadi 0% dan memastikan seluruh proses staffing itu selesai maksimal 3 jam sebelum cut off dalam periode 2 bulan evaluasi. Selanjutnya ada penetapan ruang lingkup risiko. Untuk kriteria unjuk kerjanya yang pertama, ruang lingkup relevan terhadap sasaran, yang kedua spesifikasi seperti dari kegiatannya, lokasinya, ukuran, waktu, dan cakupan areanya. Untuk komponen dari lingkup kegiatan, penerapan di dalam warehouse-nya, kita mengecek fisik dan kondisi barang, penyusunan loading plane, penataan barang dari dalam unit LCL atau staffing, pengikatan, wrapping, dan perlindungan barang, pengambilan foto, dokumentasi, pemasangan segel, serta penyusunan staffing report. Untuk lokasinya yaitu ada receiving area dan staffing bay. Untuk ukuran atau skala, dalam hal ini kita ambil volume barangnya 1-5 CBM per shipper, 10-20 shipment per hari, 2-5 staffing bay operasional, hingga 6-10 personel. Untuk waktu pelaksanaannya dilakukan pada jam operasional. Periode evaluasinya proses selama 2 bulan. Selanjutnya ada cakupan area risikonya. Untuk risikonya di dalam warehouse itu operasional, ketiga dokumentasi, risiko waktu, dan risiko dari penataannya. Selanjutnya untuk justifikasi relevansinya. Ruang lingkup ini relevan karena proses staffing LCL ini memiliki potensi risiko yang tinggi terkait kerusakan barang, kesalahan penataan, dan ketidaksesuaian dokumen yang tepat yang dapat berdampak pada klaim, biaya tambahan, serta keterlambatan pengiriman hingga miss vessel. Setiap lokasi itu seperti receiving area dan staffing bay merupakan titik kritis, tempat risiko operasional dan keselamatan sering terjadi. Selanjutnya, analisis stakeholder. Untuk KUK-nya, kita ambil dari analisis stakeholder internalnya, lalu eksternal, serta hal-hal yang digunakan dalam identifikasi risiko. Untuk yang pertama ada stakeholder internalnya, seperti supervisor gudang yang kepentingannya itu kelancaran proses staffing dan akurasi dokumen. Dia berpengaruh sangat tinggi karena perannya itu mengambil keputusan dan pengawasan proses. Yang kedua ada operator forklift. Untuk kepentingannya ia keselamatan kerja dan ketepatan dari handling barang itu sendiri. Untuk pengaruhnya sedang dan perannya pelaksana handling dan penataan barang. Selanjutnya ada helper staffing, yaitu kepentingannya menata barang sesuai dari loading plane. Untuk pengaruhnya sedang, untuk perannya pelaksana staffing dan wrapping ataupun lacing. Selanjutnya ada admin gudang. Untuk kepentingannya dia ketepatan dokumen staffing report. Untuk berpengaruhnya sangat tinggi karena dia berperan langsung untuk menginput data dan menyusun laporan. Selanjutnya ada QC atau checker. Untuk berkepentingan dia validasi kondisi barang. Pengaruhnya sangat tinggi karena dia berperan sebagai pemeriksa barang dan pengecekan akhir. Selanjutnya untuk stakeholder dari eksternal. Yang pertama ada shipper atau eksportir. Kepentingannya yaitu barang aman dan tidak rusak saat staffing. Pengaruhnya itu sangat tinggi karena berperan sebagai penyedia barang dan dokumennya. Selanjutnya ada forwarder atau konsolidator. Untuk kepentingannya dia kelancaran konsolidasi dan ketepatan jadwal. Pengaruhnya sangat tinggi karena dia mengatur jadwal dan pengiriman LCL. Selanjutnya ada pihak tracking. Dia kepentingan dalam waktu tunggu minimal saat loading. Untuk pengaruhnya sedang, yaitu berperan mengangkut barang ke terminal. Selanjutnya ada shipping line, LCL.
Untuk kepentingannya yaitu dia ketepatan cut-off dan dokumen yang lengkap, pengaruhnya sedang, serta perannya itu menetapkan jadwal dan menerima staffing report. Terakhir ada asuransi kargo. Kepentingannya yaitu minim klaim kerusakan. Untuk pengaruhnya itu rendah hingga sedang, perannya sendiri sebagai pihak penjamin dari risiko. Baik, dilanjut untuk penyesuaian dengan alur proses bisnis. Alur proses bisnis dalam hal ini dimulai dari penerimaan barang di receiving area, lalu pengecekan fisik dan dokumen, pengukuran dan penimbangan, penyusunan loading plan, penataan barang ke dalam unit LCL di stuffing bay, wrapping dan lacing, lalu pengambilan foto dan dokumentasi, lalu pemasangan segel, penyusunan stuffing report, lalu barang siap dikirim ke terminal peti kemas. Untuk proses signifikan, untuk dikaji risikonya itu yang pertama ada pengecekan fisik dan dokumen barang, penataan barang berdasarkan loading plan, pengikatan, pengoperasian forklift di stuffing bay, penyusunan dan pemeriksaan stuffing report, pemasangan segel, dan foto dokumentasi. Untuk hubungan ruang lingkup ini dengan proses bisnis. Ruang lingkup stuffing LCL itu mencangkup tahap kritis yang langsung memengaruhi keamanan barang dan kelancaran pengiriman, pengecekan barang, penataan muatan, lacing, dan dokumentasi yang merupakan titik risiko utama. Kegagalan pada satu tahap saja dapat menyebabkan kerusakan barang, kesalahan dokumen, ataupun keterlambatan hingga miss vessel. Oleh karena itu, proses-proses tersebut tuh sangat signifikan untuk dianalisis setiap risikonya. Selanjutnya ada penetapan kriteria risiko atau likelihood and impact. Untuk kriteria kemungkinan yang level 1, definisinya dia hampir tidak pernah terjadi, yang kedua jarang terjadi, tiga kadang terjadi, yang empat sering terjadi, dan yang kelima sangat sering atau biasanya hampir setiap hari. Untuk kriteria dampaknya dari level 1 minor, penundaan proses staffing kurang dari 30 menit tidak memengaruhi jadwal. Yang kedua moderate, keterlambatan 1 sampai 2 jam memengaruhi antrian dan produktivitas gudang. Yang ketiga signifikan, keterlambatan 3 hingga 5 jam itu berpotensi mengganggu jadwal pick up tracking. Yang keempat atau major, keterlambatan 6 sampai 12 jam. Risikonya tinggi terhadap cut off LCL shipping line. Dan yang kelima, katastropik, ya, keterlambatannya itu lebih dari 12 jam atau staffingnya gagal, yang menyebabkan miss vessel dan potensi klaim kerusakan. Untuk itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.